Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini kita bikin buat spanduk ya. Jadi yang penting adalah kalau membuat spanduk, banner, atau flyer yang ingin kita cetak, selain kita bisa harus menentukan ukuran kanvas, kita juga harus tahu bagaimana mendownload atau mengunduh agar desain kita tidak pecah ketika dicetak. Yang ini kita buat ukuran terlebih dahulu. Buat sahabat yang menggunakan Canva Free, tidak masalah, nanti bisa pakai cari di sini ya, ketik di plus di bawah bagian bawah. Kalau di PC itu ada di, pojok kanan atas, eee, buat desain itu. Jadi bisa nanti dipilih, nanti template-nya ada di bagian sini, plus kalau di HP di bagian bawah ada plus di tengah-tengah, kita ada spanduk Canva. Nah, jadi ketik aja nanti spanduk. Memang agak lebar ukurannya, tapi, nggak masalah ya, kalau yang sahabat semua yang, menggunakan Canva Pro, kita bisa ubah ukuran, nanti kita akan ubah ukuran. Nah eee, ini adalah ukuran spanduk yang ada di Canva. Jadi bisa gunakan yang custom, yang halaman baru seperti ini. Nah, kalau untuk yang, Canva Pro, kita akan ubah ukuran ya, ubah ukuran atau di desain baru juga bisa. Desain baru ya, kita buat desain khusus. Di bagian atas ini ada desain khusus, ukuran khusus. Nah, kita buat ukurannya. Nah, di sini adalah poin pentingnya, kita tahu dulu spanduk kita mau ukuran berapa. Kalau misalnya 1x3 kita kebayang bentuknya, kalau mau 2x3 kita kebayang bentuknya gitu ya kan. Nah, ini kita akan membuat spanduk dengan ukuran 1x3 yang biasa ya, yang pada umumnya begitu kalau kita mencetak. Saya mengkonversikannya terlebih dahulu ya, lebar 4.500 atau panjang 4.500, tingginya 1.500. Jadi ini 1x3 kalau kita cetak biasanya ukurannya 1x3. Buat desain baru, nanti ukuran kanvasnya dia akan panjang dia. Oke, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, oke, ini saya kemudian sahabat semua harus menggunakan color palette. Ingin membuat poster apa, sekolah misalnya, organisasi, atau personal, pastikan sesuai dengan color masing-masing. Meskipun untuk postingan pribadi, ini saran saya, teman sahabat semua harus punya personal branding. Jadi setiap postingan kita itu warnanya apa, itu personal branding. Jadi gunakan color palette yang sama, meskipun kadang-kadang untuk yang 60%-nya dasar warna utama kita menggunakan yang biru. Kalau saya di kanvas, kadang saya menggunakan yang biru, kadang saya menggunakan yang kuning, kadang saya menggunakan, tapi color palette-nya itu satu, tidak berubah. Jadi nanti desain kita akan lebih bagus, terutama di Instagram akan kelihatan bagus gitu ya. Ini saya ganti warna kanvasnya dengan warna kanvas, warna color palette saya. Ini kalau teman-teman pengen lihat ya, seperti biasa kalau di pelatihan kemarin saya menggunakan ini color palette yang memang untuk kanvas. Kita bagi ke bagian elemen, saya ingin menggunakan elemen blur cycle. Nah, ini bisa kita ganti warnanya, cari yang bisa diganti warnanya. Ini bisa diganti warnanya. Saya ganti warnanya warna biru ini, tetapi mau saya turunkan warnanya. Nah, seperti itu. Oke, saya turunkan seperti ini. Kalau masih terlalu jelas, transparansinya bisa dikurangin. Jadi 90 misalnya. Atau yang ini saya pakai yang ini aja kayaknya. Ini juga bisa diganti warnanya. Saya turunkan. Nah. Oke, saya letakkan di tengah-tengah. Lalu saya mau pakai Islamic art, ya.
Islamic. Di bagian grafis, nah di bagian bawah ini Pro ya, insya Allah saya menggunakan yang Pro. Ini kalau disortir ya, disortir. Ini saya sortir dulu. Kalau teman-teman pengen ngelihat, ini saya sortir ya, dia grafis. Nah, ini gratis semua. Jadi saya pakai yang ini elemen gratis. Jadi tidak usah khawatir. Nih saya putar seperti ini. Saya ganti warnanya dengan warna yang ada di kanvas. Nah, saya besarkan. Saya geser sedikit biar nggak terlalu mepet. Oke, saya duplikat. Ini saya hapus dulu ya. Oke, saya balik. Saya balik. Nah, jadi seperti ini. Saya geser lagi. Oke, kemudian teman-teman silakan masukkan teks. Kita tambahkan teks ya. Di bagian bawah ada teks. Nah, ini tambahkan judul. Jadi silakan teman-teman tulis. Ya, saya copy aja biar cepet. Ini saya sudah buat. Font yang digunakan adalah Berkshire Swiss. Ini biasanya kalau di spanduk pakai yang ini. Tetapi saya menggunakan efek ya. Ini di bagian bawah ada efek. Nah, di bagian pakai garis tepi. Garis tepi warna abu-abu biar dia kontras kelihatan ya, lebih kelihatan karena kita menggunakan efek blur cycle tadi ya. Jadi kalau tidak pakai garis tepi misalnya kalau tidak pakai garis tepi dia kurang ya, kurang kontrasnya. Jadi saya pakaikan garis tepi. Jadi lebih kelihatan. Kemudian saya mau tambahkan judul. Saya tambahkan judul. Ini saya copy aja biar cepet. Ini saya menggunakan font Holiday. Nama fontnya adalah font Holiday. Nah, warna font ini sebenarnya kalau di kanvas itu warna peach. Ya, warnanya gelap seperti ini. Nah, itu kurang kontras. Lalu saya turunkan ya, saya turunkan lagi geser warnanya ke lebih mudah biar kelihatan lebih kontras. Nah, ini saya letakkan di sini. Ya kan? Bisa agak besarkan kalau kurang besar. Kalau sudah di tengah-tengah nanti muncul garis merahnya. Kemudian letakkan ucapan yang ada di bawah. Saya menggunakan font Roboto. Saya salin aja biar cepet ya sahabat semuanya. Ini saya tempel. Ini menggunakan font Roboto. Jadi sekali lagi jangan menggunakan lebih dari 3 font dalam satu desain. Jadi jangan lebih dari itu. Apalagi font-fontnya yang kurang jelas terbaca. Apalagi spanduk itu jangan kita menggunakan font-font yang misalnya untuk font-font film horor gitu ya kita pakai di spanduk ya jangan, karena bukan untuk Halloween ya, untuk seperti kegiatan-kegiatan Halloween dan lain-lain gitu. Nah, ini udah jadi, sudah selesai, simple. Saya saya tambahkan sedikit biar ada background ya. Saya mau menggunakan di bagian elemen itu saya menggunakan Masjid Ramadan atau Ramadan Mosque, boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya kan. Ini di bagian grafis saya ingin memberikan background yaitu. Ini scroll aja ke bawah untuk teman-teman yang teman-teman yang Canva Free bisa menggunakan yang elemen gratis, tapi cari yang cocok ya. Cari yang sesuai. Nanti kalau elemennya tidak sama tipenya, desain kita agak kurang bagus gitu. Nah, saya menggunakan yang ini ya. Saya menggunakan ini, saya besarkan sedikit. Saya fullkan. Lalu saya posisikan di paling belakang. Kemudian saya transparansikan hingga sampai 20%.
Nah, jadi dia ada tekstur ya, ada tidak terlalu polos. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Oke, ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Kita unduh. Di bagian unduh ada 3 cara nanti. Yang pertama kita unduh dalam bentuk PNG kalau ingin mencetak. Tapi saran saya kalau untuk spanduk tidak dengan PNG ya. Kadang-kadang percetakan itu punya mesin yang berbeda-beda gitu, kualitas mesin yang berbeda. Jadi kalau mau cari safe amannya, kalau untuk flyer, banner, it's okay PNG tapi dinaikkan ukurannya, mentok aja sampai 3 gitu ya kan. Lalu kita unduh. Kita unduh. Silakan diunduh. Nah, atau cara yang kedua, kita unduh, kita menggunakan PDF standar. Ini lalu kita unduh. Tidak akan pecah. Tapi yang paling bagus adalah dengan menggunakan cetak PDF, terbaik untuk percetakan. Ini kita ubah, ya kan, di profil warna ini kita ganti dengan CMYK. Nah, insya Allah tidak akan pecah ketika kita cetak, mau dicetak dengan ukuran seberapapun. Ya, saya biasa nyetak sendiri, saya desain sendiri, biasanya saya kirim ke percetakan lewat WA. Nanti biasanya pagi saya masukin, siang udah bisa diambil gitu ya. Dan setiap mencetak alhamdulillah tidak pecah. Ini kalau sudah selesai kita unduh di HP, kita akan masuk ke dalam galeri. Nanti bisa kita langsung cetak. Begitu ya sahabat semuanya untuk cetak spanduk. Untuk kebutuhan apapun prinsipnya sama. Kalau spanduk jangan terlalu ramai sampai tidak bisa kelihatan, tetapi jangan banyak juga ruang kosong. Tetap harus ada white space-nya ya, fokus kita kepada tulisan kalau di spanduk. Jadi jangan sampai elemen gambar itu mengganggu ya, mengganggu audiens untuk membaca tulisan kita. Demikian, selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.